Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiy ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, para saudara kami dimanapun berada, insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Jakarta. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita menyelenggarakan tholabul ilmi dalam rangka belajar, menuntut amal dan ibadah. Menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah. InsyaAllah pada saat dan waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat kita muliakan ini, kita akan bermuzakaroh dengan jemaah grup di dalam grup daripada channel Buya Pasaman Timur, yaitu dalam grup bimbingan dan tuntunan ilmu amal ibadah. Pada malam ini kita berhadapan dengan murid bimbingan daripada grup 1. Grup 1 di bawah pimpinan ketua jamaahnya Bapak Ridho Rahman. InsyaAllah dalam rangka mengkaji dan menggali dan berwawasan ilmu tauhid lebih tentunya dalam khususnya, insyaallah. Mari kita saksikan bersama-sama dalam rangka belajar dan mengajar melalui grup 1 malam ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Coba diangkat temannya Pak Hasan. Udah ada Buya ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, pada sehat-sehat. Insyaallah. Bagaimana, sehat semua jamaah? Alhamdulillah. Ya, kalau kelihatannya sehat-sehat. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ihram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim
Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Ya mujahidin wa tahirin, ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkah dan rahmah hidayah serta izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terucap salam yang tidak pernah kita lupakan, bahkan selalu akan menjadi bekalam bagi kita. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berdasarkan daripada awal kita mengenal agama, maka berkenalan itu sebetulnya harus lengkap. Apa itu agama? Apa itu syariat? Kenapa di dalam agama ada perbuatan ibadah? Kalau dari dulu memang kita berpikir, sekarang kita tidak akan susah mengkaji diri lagi. Tapi dalam perkara daripada hidup kemanusiaan kita, kita dilahirkan di dalam dua kodrat. Pertama ada zahir dan kedua ada batin atau jasmani dan rohani. Betul tidak? Kita dijadikan dari kodrat jasmani dan rohani, yang mana dinamakan dalam makom ibadah syariat, dalam bentuk syariat dan hakikat. Sekarang kita bertanya, apa fungsi jasmani dalam ibadah dan apa fungsi rohani dalam ibadah? Dalam arti apa? Dikatakan ifa'alus sholah. Sholat itu hanya bisa dikerjakan oleh jasad. Hanya sebatas mengerjakan. Itu hak daripada jasad. Dikala dia menghadap kepada maghrib, tertumpah wajah Adam kepada maghrib, maka berpaling wajah Allah kepada batin. Ini sudah dinamakan sifat mi'raj. Tapi kalau dua-duanya aja wajah kita ke sana, ke arah maghrib, maka di mata Allah tidak akan terjadi sebuah solat itu. Karena apa? Pengantaran dari niat tadi, kalau sudah yang hidup juga ikut mati, yaitu rohani. Tolong audio Abdul Haris, Haji Abdul Haris, audionya. Untuk itu para jemaah sekalian, berbicara soal syariat yang ditumpahkan kepada sifat daripada wujud am, yaitu dinamakan jasad, dan diberikan kemampuan rohani dalam bentuk ibadah, maka terjadilah dari zahir, jasmani dan rohani ada timbul kata amal dan ibadah. Beramal dilakukan oleh jasad perantara marhalah fil jasadiyah, dan rohani dinanggapan ibadah yaitu marhalah muqarabah. Ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh rohani. Jadi jangan mencampur adukan hak dan yang batil.
Mana yang dibatilkan oleh Allah, batasan jasad hanya maghrib dan adalah tujuan daripada jasad. Tapi apa fungsinya sesudah itu? Fungsinya adalah melayani gerakan hakikat. Jadi jangan terbalik. Jangan sampai rohani yang mengikuti jasmani dalam bergerak dalam solat. Ini sudah terbalik akadnya. Tapi boleh jadi karena kita belum paham, kata akal kita, ini saatnya ruku, kita ruku. Yang ruku itu apa? Jasmani membawa rohani. Sementara kita tidak ngerti, tidak tahu, tidak paham bagaimana rohani itu berafal di dalam diri kita atau bergerak. Sekarang saya tanya, kenapa mayat itu pertanda sebuah kematian? Karena tidak bisa bergerak. Apa gerak itu? Af'alullah, yaitu gerakan Allah. Allah yang pergi dari diri kita. Allah yang inna ilaihi, inna lillahi, hanya Allah yang meninggalkan kita. Berarti af'al itu kalau kata Allah wa af'alun fil hayadin. Kalau kamu bergerak, berarti aku yang bergerak. Kalau aku yang bergerak, berarti aku hidup dengan kamu. Makanya terjadi amal baik, amal buruk. Apabila kita sholat ada pahala. Apa kita bermaksiat atau kita maling itu berdosa. Kenapa? Ini af'alullah. Jadi yang sebetulnya yang membawa bergerak jasad ini adalah rohani atau dikatakan fi'ilullah. Fi'ilullah itu rohani yang bergerak diikuti oleh jasmani. Kita lihat di kala azan, iqamat. Hayyalah salah, hayyalal falah. Nah, hayyalah salah wa iqamatis salah, mendirikan salat. Hayyalal falah ifa'alu sholah, itulah yang mengerjakan. Jadi jangan jasad yang memimpin dalam sholat. Jasad itu pertumpukan daripada rempah-rempah alam. Ada akal, ada nafsu, ada dosa, ada jin, ada setan. Lengkap sudah di dalamnya. Tapi rohani kita, inilah yang dikatakan berasal daripada pewaris daripada Muhammad, berangkat daripada zat Allah rohani bagi diri Muhammadlah wujudnya. Berarti Muhammad itu yang menjadi imam kita dalam solat, kalau memang rohani itu yang berdiri di kala iqamat. Tapi kalau kita tidak melihat apa yang berdiri dalam iqamat dan siapa yang mengikuti, maka di solat juga akan begitu. Kuasa tubuh lebih berkuasa daripada kuasa diri. Tubuh bukanlah diri. Kalau ingin berjalan jauh, maka banyaklah berhati-hati. Kalau ingin melihat tubuh, dalam tubuh itu ada insan berdiri. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Jangan rokok dengan bungkusnya disamakan. Kita beli yang berharga itu adalah rokoknya, bukan bungkusnya. Allah juga melihat begitu. Tetapi hubungan mereka sangat dekat. Apa bukti dekatnya jamaah? Seperti kita makan pisang. Kalau kita beli pisang, kita makan kulitnya enggak? Tidak. Tapi kalau dibelikan oleh orang pisangnya saja tanpa kulit, mau enggak kita makan? Pasti kita tidak mau. Begitulah antara syariat dengan hakikat. Kalaulah tidak ada kulit, tidak akan bernama yang di dalam itu pisang. Kalau tidak ada syariat, tidak mungkin ada hakikat di dalam. Tidak mungkin ada gerakan tanpa hakikat yang menggerakkan. Itulah rohani. Tidak mungkin jasmani itu bergerak.
Inilah batasan amal dan ibadah. Jadi minimal, paling tidak kita lagi sholat di tahap awal-awal belajar begini, merasakan kita Allahu Akbar, menghayati kita dibawa oleh rohani kita ruku. Berarti kita pelan-pelan sudah mencapai sasaran yang paling utama, yaitu imaminullah. Kita sudah mendapatkan pembimbing imam kepada Allah, yaitu rohani yang berasal daripada zatnya batang tubuh Muhammad yang menjadi rohani bagi diri. Itulah solat yang dipimpin Muhammad. Paling tidak tahap awal ini kita sudah bisa mempraktekkan seperti itu. Kita sudah mulai mempraktekkan. Man baraka'atan fil qudratun azra'atan fil sa'ulah. Tidak mungkin mereka itu bisa bergerak kalau tidak aku yang bergerak. Inilah para jemaah. Karena selama ini tidak ada yang mengingatkan. Tapi insya Allah mulai sekarang sudah ada saya pembimbing dan pembimbing rohanimu. Dinamakan seorang itu Buya. Bu itu dalam kata bahasa Arab itu bapak. Yaitu makom hayatan pada kolbi itu hati. Bapak dari batin hati kita. Orang tua batin kita. Orang tua hati kita. Buya. Bukan asal nama itu. Nah, kita berpikir seperti itu. Ini yang memimpin orang tua saya. Saya juga berpimpin. Apa kata saya kepada Allah? Minal selamatun ila hayatan banina. Al-banina ala fi'anan. Bil bani adama fil umatin Muhammad. Ya Allah, selamatkan anak-anak bimbinganku. Anak siapa? Anaknya Adam, umatnya Muhammad. Begitu hubungan batin kita. Jadi pelan-pelan kita mengambil sikap atau mengambil suatu tindakan di dalam belajar. Jangan kita hanya sebagai pendengar pelajaran. Tidak ada, ini bukan ceramah. Ini tolabul ilmi. Belajar menuntut ilmu. Disiplin. Apa yang dikatakan disiplin? Mulai kita pelan-pelan. Ruku kita Allahu Akbar. Pelan-pelan setiap gerakan rasakan rohani itu membawa kita. Maka kita sudah mendapatkan satu wasiat dari Muhammad. Karena 3 yang kita wasiatkan dari Allah. Apa wasiat? Itulah manusia pewaris para nabi. Apa yang kita warisi? Berwaris Adam kepada nurani jasad bagi kita. Berwaris Muhammad dalam zat Allah menjadi rohani bagi kita. Berwaris Allah dalam batin, itulah nyawa bagi kita. Kalau sudah hidup kodrat Adam, nuraninya Adam dan rohaninya Muhammad, bernapaskan batin Allah, itulah kenaikan kewalianmu. Kalau memang diri fanafillah yang tidak berurat, tidak berdarah, ada 24 jam dalam pandanganmu, Allah sangat memuliakan manusia seperti itu. Kalau engkau hidup di mataku, apabila engkau hidup dengan sifatku, engkau hidup tapi mati di mataku apabila engkau tidak hidup dengan sifat-sifatku sendiri. Itulah makanya para jemaah, kadang-kadang kita difitnah oleh perbuatan-perbuatan paranormal yang apa? Memisah-misahkan syariat dengan hakikat. Tidak bisa. Hakikat itu, syariat itu adalah hakikatnya syariat. Bagaimana kalau kita serahkan syariat itu kepada sebuah mayat? Tidak mungkin dia bisa bergerak. Inilah hakikat. Syariat itu permawujudan. Hakikat itulah wujudnya Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan seperti pisang dengan kulitnya tadi. Begitulah yang harus kita latih.
Pelan-pelan kita belajar, kita latih. Insya Allah. Kenapa? Tinggi pun ilmu kita, tapi dalam kesadaran yang diamalkan dalam pandangan dan perasaan yang tertinggi, perasaan yang terdalam kita tidak punya, buat apa? Baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah kita. Apabila saya mentahblikkan seluruh muzakaratun fil jamiati rahimakumullah, jawablah la ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Paham. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah. Silakan bertanya. Mari kita belajar saling bertanya insyaallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tausiahnya tadi, Bu ya. Bapak-bapak, setelah mendengar tausiah Buya tadi, mungkin ada pertanyaan yang ingin mungkin ditanyakan. Jadi dipersilakan. Tapi yang angkat tangan dulu ya, supaya teratur insyaallah. Ya, silahkan yang mau bertanya. Mauli Pulungan. Silahkan Pak Mauli. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Buya dan untuk lebih menjelaskan bagaimana caranya rohani tadi membawa jasmani di dalam menggerakkan sholat-sholat tadi Buya. Karena selama ini baru jasmani yang mengerjakannya rohani bisa kemana-mana Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang mati memimpin orang hidup namanya itu ya enggak? Iya, memang begitulah. Kalau ilmu itu tidak sampai ke kita memang sangat mengerikan. Mayat jadi imam ya enggak? Ya. Jadi setelah kita menerima dan mengakui apa yang disampaikan oleh Allah seperti tadi dalam kalam-kalam yang saya ucapkan, maka timbullah niat terkuat. Karena apa? Pintu ma'rifat itu adalah ada pada niat terkuat, keputusan sebuah niat yang tidak akan bisa digoyangkan lagi. Namanya adalah isbatul yakin, keputusan daripada keyakinan bahwasannya kita digerakkan oleh rohani kita dan tidak kita akui kita digerakkan oleh jasmani kita. Kenapa? Setiap gerakan itu mengatakan Allahu Akbar. Nah, panggilan kepada tiga kodrat tadi menjadi nama kodrat ibadah bagi diri. Allah bersifat sah, bersifat daripada zat salbiyah daripada diri. 5 perkara dalam salbiyah itu dinamakan zat yang Allah. Yang kedua hu itu nafsiyah batin daripada Allah. Yang ketiga maknawiyah 7 sifat Allah dan zahir dan batin 14. Berarti bersifat 20 Allah dalam diri. Bersifat 20 Allah pada diri, maka yang bergerak ini adalah sifat dan bersifatnya Allah, bertingkahnya Allah dalam af'alnya sendiri. Dia bilang Allah mengatakan, aku bersifat pada zatku sendiri. Maka pernyataan itu tahap awal kita akui dulu dan mutlak bagi batin kita untuk mengkaji itu. Insya Allah akan bisa. Paham? Terima kasih Ibu ya. Ya, nanti akan kita lanjutkan bimbingan itu tahap awal. Bagaimanapun ilmu tinggi jamaah, pengakuan diri yang paling penting dulu. Itu yang dikatakan tafaraku illallah. Maksudnya kita enggak tafakur, kita tidak akui. Untuk apa kita kaji? Yang ada kufur nikmat.
harusnya dapat nikmat besar, yang ada kufur nikmat. Akhirnya apa? Orang yang kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, itu yang harus dijaga. Silakan lanjut yang lain. Ya. Tadi Pak Moli dari mana ya? Mauli dari Jambi. Oh, dari Bangkahulu apa Bengkulu? Jambi Buya, Jambi Buya. Oh, Jambi, insya Allah. Iya. Ini ada 3 orang yang angkat tangan, tapi kita persilahkan dulu ke Pak Sawal. Ya, silakan Pak Sawal Piliang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Sawal asalnya? Saya dari Padang, Buya, dari Pariaman. Padangnya di mana? Tinggal di Gasan Gadang, Selimau. Oh, Sungai Limau, insya Allah tetangga. Ya, silakan. Izin bertanya, Buya. Insya Ya, Allah. izin bertanya, Buya. Insya Ini, Allah. Buya, kalau kita sholat tuh menafiskan Allahu Akbar. Saya pernah menonton YouTube, Buya. Bagaimana Allahu Akbar tuh, aku Allah, aku sifat. Ya. Nah, itu Buya. Ya. Nafis Menafiskan isbat. itu ya, gimana itu Ya, cara ya. itunya membang. Insya Allah. Jadi di dalam takbir itu keputusan daripada sebuah solat. Dengan hanya satu kalimat Allahu Akbar, maka harus nyata bagi kita siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Maka naiklah daripada batin, daripada nyawa kita, batin daripada Allah, membawa amanah dari batin, daripada billah dalam batin kita. Tolong katakan ke dia, aku Allah. Allahu Akbar. Nah, disinilah yang dinamakan diri batin bernama ayan sabitah dan diri jasad bernama ayan karajiah. Dikatakan ayan karajiah seperti kita di dalam kaca cermin. Di dalam kaca cermin itu adalah sebuah maujud yang tidak makan, yang tidak minum, yang tidak pernah pandai ngapa-ngapain. Itu namanya ayan karajiah. Ayan karajiah ini adalah jawaban dari Allah waktu Rasulullah bertanya, ya Allah, ayan tasra'ata man qasala al-masirun, kemana aku bisa berumpama di dalam mengumpamakan wajahmu ya Allah? Karena Allah bilang wajhtu wajhi lillazi fataras samawati. Kata Allah apa? Ya Muhammadun wal hayatun al-karajiyatun. Kamu lihatlah dirimu dalam kaca, maka disitulah seperti itu maujud yang aku halalkan. Tidak boleh maujud yang lain. Itu dinamakan si wujud am, atau dikatakan si wujud batin. Barulah masuk diri ayan sabitah yang dinamakan rohani. Nah, rohani ini waktu kita menarik napas dia datang dari hu. Karena kita mengangkat takbir itu kan tidak boleh bersuara, menarik napas dengan hu. Setelah tangan melewati daripada telinga, berarti diri ayan sabitah yang dikatakan diri halus, tidak zat, tidak nur, itulah seperti kaca cermin tadi halusnya. Kita ibaratkan ke situ dulu. Setelah diri sifat itu naik, dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh batin billah yang ada di dalam qalbi kita ini, atau batinnya Tuhan tunggal bernama ilah, atau dikatakan bersifat wahid yang berkata itu, katakan aku Allah, Allahu Akbar. Inilah sama basar kalam hayat kodrat iradat limu, zahir dan batinnya aku sifatmu. Nah, itulah dikatakan aku bersifat pada zatku sendiri. Maka terjadilah kehidupan zahir dan batin. Terus apa jadinya jasad yang ada, yang makan, yang minum ini? Ini diibaratkan sebuah
bingkai daripada kaca. Coba kita tanya orang ibu-ibu, kamu perlu bingkai itu sejauh mana? Dia nggak butuh bingkai kaca tadi, yang butuh kaca cermin. Nah, Allah melihat setelah hadir diri ahyan kerajiahku, maka si wujud mu'at yang ada makan, minum dan melahirkan dan membuat anak, bagiku tidak aku lihat lagi. Yang kulihat adalah maujudku yang hidup dalam rohaniku sendiri. Itulah yang dikatakan takhbir. Maka kita latih di malam hari Syawal Peliang. Tarik nafas sampai melewati batas telinga. Jangan mengucapkan nama Allah sebelum kita sampai tangan melewati telinga, karena ini nafis, membuang. Jadi jangan ada yang terucap kalimat di situ. Tarik nafas, hadirkan diri batin. Allahu Akbar. Latih dalam tasbih. Allahu Akbar. Latih bagaimana diri batin mengatakan aku Allah, bagaimana diri ahyan kerajiah mengatakan akbar. Dilatih. Semua itu riyadhah wal mujahadah. Tidak ada lagi selain daripada itu, hanya latihan dan berjuang. Nanti baru praktek di jam-jam sholat. Kurang pas, berarti latihan saya harus dipaskan ini. Itu makanya diberikan kosong waktu di antara 5 waktu supaya kita riyadhah wal mujahadah. Kalau memang sibuk ke situ, gak usah khawatir. Rezeki akan ditanggung oleh Allah. Tapi kalau kamu sibuk memperhatikan dunia, maka dunia itu akan lari dari kamu. Kita percontohkan naik ke hutan. Kita bayangkan pacet atau lintah yang menggigit di kaki kita itu. Kalau bahasa Padang lintah, aceh apa itu ya. Kalau kita ingat terus, dia nggak mau hinggap. Aneh kan? Kita bayangkan dia terus, nggak ada yang hinggap. Tapi begitu kita lupa, udah 10 naik ke sini, ke kaki kita. Gitu rezeki. Kalau diingat terus rezeki, kabur dia. Makanya orang kalau dikirim Allah rezeki pasti kaget. Alhamdulillah, ada aja rezeki. Subhanallah, ada rezeki. Karena didatangkan kata Allah dalam Al-Quran, rezeki itu dari arah yang tidak diduga-duga. Maka jangan diduga-duga. Sibuk aja latihan, sibuk aja ibadah. Insya Allah. Ingat, sama kayak kita dagang di hari Jumat atau jam sholat. Tinggalkanlah perniagaanmu, maka itulah yang beruntung. Kita tutup warung. Nah, kalau dikaji dengan akal, namanya warung ditutup, gimana mau beruntung? Betul nggak? Tapi kenapa Allah jamin? Iya, betul. Terus kita sakit perut, mah tinggi, asam urat segala macam dalam perut kita, asam lambung. Giliran bulan Ramadan gak ada yang sakit perut kita. Itu nyata nggak Allah ada? Apa kurang pelajarannya? Yang berteriak haus itu kan nafsu. Betul nggak? Karena nggak ditertipin selama ini, minta minum mulu dia. Nyatakan perbuatan Allah. Paham? Syawal Peliang. Sabar. Ini satu lagi Buya, nih satu lagi. Berarti nambah nih kayak orang Padang, hobi nambah makan, ngaji juga nambah kamu. Ya, silakan. Iya. Kita kalau sholat di masjid Buya nih, itu kan kata Buya kan saya nonton di YouTube, batasan itu kan, batasan sajadah. Kalau kita masuk ke masjid kan masalah sunat dulu tuh Buya, surat tahiyatul masjid. Itu kan batasan itu apa sama dibikin salah wajib juga, itu kan bacanya pandangannya apa ya, saya lupa. Dia begini. Bagaimana tuh Buya? Dia begini Syawal. Di saat kita belajar, kita dituntun oleh ayat.
Kalau kita tidak patuh dalam belajar, tidak patuh kepada ayat, berarti tidak akan patuh kepada Allah. Ya. Nah, kenapa? Apapun panjang ayat dalam belajar, ayat akan lebur menjadi kauliyah, kauliyah lebur menjadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat. Lebih cepat dari imam yang cepat. Jadi harus sabar. Nah, ya. Apapun yang namanya sajadah, tetap aja sajadah. Tidak ada nama tumbuh-tumbuhan sajadah. Tidak ada nama tanah sajadah. Tidak ada nama batu sajadah. Itu nama surat Al-Quran. Nah, injak-injaklah. Di mata kita biasa. Di mata Allah siap-siap aja. Kita marah orang kafir bakal Al-Quran. Tapi orang Islam yang nggak tahu dengan apa sajadah injak-injak. Apa beda orang kafir injak bakal Al-Quran? Tapi kan kita nggak enak kalau dibicarakan. Karena ilmu itu harus dituntun dengan Islam. Jadi kita harus bicara dengan Islam dan ilmu tuntunan. Coba kalau kita bicara logika. Kenapa kamu injak Al-Quran? Betul nggak? Mungkin nggak ada lagi yang masuk masjid, takut dia. Betul nggak? Kalau kita kasih tahu orang syariat udah nggak ke masjid lagi, nanti injak-injak sejadah kan gitu, injak-injak Al-Quran. Di mata Allah tidak pernah ada permainan dan main-main. Makanya dirikan diri fanafillah, diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. As-Sajadah dalam surat 32 dalam Al-Quran dibalik menjadi surat 23 Al-Mu'minun. Mimununkan orang hanya orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmulah yang tidak berdosa menginjak sajadah itu. Itulah surat 32 dengan 23 dibalik. Itulah maknanya as-sajadah. As-sajadah itu batasan. Mana batasan? Mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah yang akan dibawa naik ke atas as-sajadah itu. Itu diri fanafillah. Diri fanafillah menghadap alam bakufilah, mensujud kepada Tuhan yang bilah. Fanafillah menuju alam bakufilah untuk mensujud kepada Tuhan yang bilah. Billah itu la khawla wa la quwata illa billah. Bi itu batin, illah itu Tuhan. Itu wahid itu insyaallah, ya enggak? Harus pelan-pelan dulu lah belajarnya. Ya, paham? Ya, ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, yang lain. Ya, silahkan nih Pak Budiman. Pak Ardia Syam sebentar ya setelah Pak Budiman. Silahkan Pak Budiman. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman dari mana? Kisaran Sumut Buya. Oh, Kisaran. Saya hanya minta penjelasan Buya tentang masalah din Allah dan Muhammad yang ada di dalam diri kita. Itu Buya. Apa? Kurang suaranya putus-putus. Coba ulangi lagi. Saya minta penjelasan Buya tentang batin Allah dan kemudian Muhammad ada dalam diri kita Buya. Iya. Itulah yang kita warisi Pak Budiman dari Kisaran Sumatera Utara. Manusia pewaris Nabi berwaris sifat Nabi kepada bapak kita Adam alaihissalam berupa nur jasad pada diri. Berwaris Muhammad dalam wujud zatnya Allah asal dia jadi rohani lah bagi diri. Dan berwaris Allah sebagai Tuhan daripada hayat bagi diri, itulah batin bagi diri, nyawa bagi tubuh kita. Jadi kalau sudah dinamakan diri jasmani, diri rohani, dan diri rabbani. Diri rabbani adalah batin daripada nyawa. Makanya kalau orang meninggal, nggak nyawa dia yang diziarah di kubur itu. Hanya makam yang diziarah. Ya kan? Nyawa itu adalah wujud.
Jadi bukan nyawa itu yang turun naik, tapi nyawa ada kehidupan hayat. Naik dia ke atas mengantarkan batin kepada Adam sifat alam. Turun dia ke bawah mengantarkan hayat batin kepada Muhammad berupa 6 sifatnya. 12 zahir dan batin. 12, 6 pemilikan dari Adam, 6 pemilikan dari Muhammad. 12 bulan dalam 1 tahun. Terjadilah zikir 12 zikir Izzabul Goib yang diwitirkan oleh Adam, dizikirkan oleh Muhammad sampai halal bumi ini tempat solat dimanapun boleh kita solat. Paham? Oh, Buya. luas banget jawabannya. Enggak. Yang penting Anda puasa kan gitu. iklan rokok ya. Buya, ya saya mempersilakan yang lainnya Buya. Insya Allah. Ya silakan yang lain. Jadi Pak Ardia Syam, silahkan Bapak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap-lengkap assalamualaikumnya biar enak Pak. Iya, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Ardi Asam dari Tangerang, Banten, Bu. Oh, dari Banten ya. Saya ingin bertanya. Insyaallah. Di Tangerang, Bu ya. Saya ingin bertanya, Bu ya. Silakan. Kalau waktu kita salat, kita di situ Bu ya tadi menjelaskan bahwa yang jadi imam itu adalah rohani kita. Nah, dalam waktu kita salat dengan imam rohani, apakah rasa itu adalah rasa dari rohani? Itu satu ya pertanyaan saya. Yang kedua pertanyaannya, di dalam waktu baiat ada 3 posisi yang Buya minta kita fokus. Yang saya ingin tanyakan, di mana letaknya rohani, di mana letak nurani di badan kita, dan di mana letaknya batin dalam diri kita. Itu pertanyaan saya, Buya. Makasih, Buya. Ya. Baik para Pak Ardiasem. Ardiasam. Nah, dari Tangerang, Banten. Kalau pertanyaan tadi apa tadi yang pertama? Rasa. Nah, kalau dalam hukum hakikat dari sifat tauhid sir usir, apabila engkau mengalami rasa dari kerahasiaanku, itulah rasa yang sebenar-benar rasa. Man lam yazud fa'alam yarid. Orang yang merasakan dia akan tahu. Nah, itu keuntungan yang pertama. Ya, kalau memang kita fokus kepada perbuatan rohani. Nah, jangan rasa merinding. Ketemu hantu juga merinding. Ya. Nah, jangan dibilang nanti ketemu Tuhan juga merinding. Jadi artinya hantu. Ah, ini nggak jelas. Jadi itu artinya seperti itu. Kalau memang sandaran ma'rifat itu kepada hal yang tersirat, tiba-tiba ada rasa, man lam yazud fa'alam yarib. Nah, itulah orang yang akan diberitahu Allah setelah sampai kode rasa tadi. Kalau memang pandangan kepada hakikat. Nah, yang kedua dalam bayan itu ada getaran. Betul. Kenapa tidak? Di saat bayal itu seluruh kodrat-kodrat ayat yang bersifat tauhid itu di kalimatul haq dinyalakan dan dihidupkan lagi menjadi kodrat-kodrat aslinya kembali. Makanya saya bilang jangan lepas menatap ke kolbi karena dia akan hayat menjadi arasnya. Maka dikatakan kalimatul haq kata Allah, kalimat yang menjadi hidup dan menjadi kodrat. Makanya akan sampai baiat itu. Karena menghalalkan itu tidak hanya kekuatan talqin. Kalau cuma ditalqin-talqin itu sah dia dengan kita aja. Dia guru kita murid sah. Tapi sah mengamalkan jalan Allah tidak kuat talqin itu masuk. Jadi siapa yang merasa pernah dibaiat dengan talqin guru, jangan dipikir akan halal mengamalkan apa yang ada kodrat di dalam ayat itu sendiri. Paham?
Iya, Buya. Nah, jadi itu jawabannya ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaatlah bagi kita. Nah, terus Pertanyaannya tadi, Buya, letaknya di mana dalam badan diri kita, ya? Misalnya nurani, ya, baik. rohani letaknya di mana? Ya. Dan Kalau Bapak melihat jasad, jasad ada karena ruh hidup. Ruh itu tidak bisa ada kalau tidak nurani yang mengadakan. Itu lapisan ketiga setelah jasad. Itu nurnya. Nah, nur itu tidak mungkin ada kalau tidak ada zat yang menjadikan. Itulah rohani. Yang dikatakan rohaninya Muhammad, itulah zatnya Allah. Jadi berasal zat, jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari sir, sir mencari batin, batin mencari wujud. Ah, gitu ya. Jadi semuanya jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari sir. 5 dia. Inilah dasar semua terjadi, induk-induk semua yang menjadikan. Asal muasal dari semuanya. Maka dijatuhkan solat 5 waktu karena satu kodrat ini ciptaannya banyak. Ini dibanyak lagi yang kedua. Jasad dengan segala alamnya, ruh segala hayat yang terjadi, nur segala yang menjadikan semua nur al-nurin, zat semua yang dia jadikan, batin semua yang dia minta. Semua menyembah Allah. Makanya 5 kodrat menjadikan 5 ba'da. Itulah kodrat yang 5 yang sebagai induk dari semua kodrat. Paham? Baik jamaah, insyaallah. Letaknya di mana, Buya? Kemarin pas kita bayat itu, Buya bilang bahwa nurani itu kita konsentrasi di dahi katanya. Iya. Konsentrasi di hati, konsentrasi di kalbu. Makanya itu apakah rohani atau di mana itu anunya, Buya? Jadi kalau Bapak bisa menerjemahkan kalimat saya, di dalam jasad ada ruh. Bapak jasad di luar apa dalam? Oke. Nah, di dalam ruh ada nur. Dalam nur ada zat. Itu rohani. Di dalam zat ada batin, itulah nyawa. Susun aja pandangan Bapak begitu, nggak perlu saya bilangin satu-satu, ya. Pokoknya menyusunnya sudah bisa. Ya, kita belajar motor ini bukan belajar sepeda, ya. Insya Allah. Amin, amin. Ya. Ya itu tadi Pak Ardia, yang jelas di dalam Pak ya, bukan di luar jasad itu. Iya. Kalau dijual jasad itu namanya tubuh berserakan. Benar. Kamu beda. Siapa yang baik. Iya lah ya kan. Ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, Pak Nasan. Ya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nazar. Monggo. Jadi di dalam YouTube itu kan Buya menjelaskan berkaitan dengan amalan-amalan zikir, amalan-amalan di hakikat itu kan gitu. Jadi apa yang telah disampaikan di YouTube itu boleh kita langsung amalkan atau menunggu dari Buya gitu. Sebetulnya kalau kita amalkan boleh-boleh saja, tapi nanti setelah amalan itu kita kerjakan, prosesnya itu pengawalan daripada makrifat semuanya itu tanpa guru kan tidak boleh. Ya. Nah, pertama harus melalui proses baiat. Makanya di YouTube itu kita selalu memanggil sebagai pertanggungjawaban oleh kita
dengan kaji tingkat tinggi tauhid itu, kaji Tuhan kan di rukun Islam aja sebelum sholat ya enggak, nomor 1. Nah, tapi kita menyediakan fasilitas grup untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diamalkan di YouTube itu. Karena itu ilmu mutlak. Ya, kalau cerita la ilaha illallah yang dibahas nggak usah tanya kitabnya. Tuhan aja belum jadi Allah kok kitab yang ditanya, ya enggak? Nah, itu. Jadi jadi itu. Jadi harus melalui proses daripada baiat, insyaallah. Ya, kita tunggu ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik jamaah sekalian, sesuai dengan janji kita dengan para pemirsa yang lain, saya hanya menayangkan beberapa waktu untuk grup kita, karena untuk kedepannya setelah istirahat 10 menit itu tidak boleh tayangkan, karena itu sudah masuk pokok inti daripada orang yang belajar. Jadi kita tidak menayangkan 10 menit setelah istirahat. Jadi saya mengakhiri YouTube dulu. Untuk itu saya istirahat 10 menit. Nanti kita ketemu lagi dengan peningkatan kajian. InsyaAllah. Baik, para jemaah, saya istirahat dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Demikian barusan kita telah saksikan muzakaroh dengan jamaah pada grup yang belajar memperdalam ilmu tauhid kepada Allah. Mudah-mudahan bermakna, bisa diambil pemakna. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua juga. Bersyukur saya kepada Allah kalau pemirsa dan para penonton, para hambaku dan yang mulia Allah, sanak familiku semuanya, apabila mengambil hikmah dari setiap apa yang kita pelajari, apa yang saya tayangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dalam arti kata, kalau memang tak guna, kata orang Palembang, menjadi guna. Sepaku berkarat pun bisa berguna. Kalau memang niat kita ingin bermanfaat, semua akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaatlah kajian ini menjadi sandaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.